Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 304. Dev dan lainnya berjalan menuju aula, tempat Chandler dan Lawrence sedang menunggu. Melihat Julian dan yang lainnya datang, Chandler buru-buru menyapa mereka. Adik keenam, aku benar-benar minta maaf. Kakak perempuan tertua dan keduamu terlalu nakal dan membawamu ke dalam formasi ilusi. Aku akan memberi mereka pelajaran nanti. Chandler buru-buru mengikuti Julian untuk meminta maaf. Lagi pula, Julian baru saja tiba di rumah keluarga Ji dan hal seperti ini terjadi, yang pasti akan membuat Julian merasa tidak nyaman. Kakak terlalu serius. Saudari tertua, saudari kedua mungkin hanya memikirkan keselamatan keluarga Ji, kata Julian sambil tersenyum tipis. Saudara keenam, ini ayahku yang merupakan pamanmu. Chandler segera menarik Julian ke Lawrence. Ketika Julian melihat Lawrence, dia berlutut di lantai, lalu bersujud kepada Lawrence 3 kali. Keponakan Julian Ji, bertemu paman pertama, kata Julian bersemangat. Lawrence memandang Julian, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya langsung menjadi lembab. Anak baik, cepat bangun, cepat bangun. Lawrence membantu Julian berdiri, lalu menatap Julian dan berkata, kamu persis seperti ayahmu ketika muda. Bahkan tanpa token apapun, aku bisa mengenalimu sekilas. Paman pertama, ini dua temanku, Dev Chen dan Helena. Julian segera memperkenalkan Dev dan Helena kepada Lawrence. Lawrence mengangguk sedikit ke arah Dev dan yang lainnya, lalu berkata, silakan duduk. Setelah duduk, Lawrence berkata kepada Chandler. Chandler, pergi dan panggil kedua saudara perempuanmu. Jangan berpikir mereka bisa bersembunyi. Ini belum berakhir jika mereka tidak masuk. Mereka harus dihukum atas apa yang terjadi hari ini. Baik ayah. Chandler mengangguk, lalu berkata kepada Julian. Adik keenam, di mana kakak perempuan tertua dan keduamu lari setelah mereka membawamu keluar? Julian tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Saudari tertua dan kedua, mereka tidak membawa kami bersama. Kami berjalan keluar sendiri. Apa? Chandler terkejut. Lawrence juga tertegun, dan kemudian bertanya. Keponakanku, kamu bilang kamu keluar dari formasi ilusi itu sendirian? Itu benar. Julian mengangguk. Bagaimana mungkin? Formasi ilusi ini menghabiskan banyak uang dan dibuat oleh master formasi. Bagaimana bisa kamu keluar begitu mudah? Lawrence bergumam pada dirinya sendiri, agak sulit dipercaya. Paman, Tuan Chen adalah master formasi tingkat tinggi. Adapun formasi sihir, dia sangat berpengetahuan, jadi formasi sihir semacam itu tidak akan menyulitkan kami sama sekali, kata Julian dengan jujur. Lawrence memandang Dev dengan tidak percaya. Dev terlihat sangat muda, tapi dia sebenarnya adalah seorang master formasi. Tuan Ji, meskipun formasi ilusi Anda bagus, namun juga penuh dengan celah. Jika Anda bertemu seseorang yang menggunakan formasi tersebut, formasi itu dapat dipatahkan dalam hitungan menit. Jadi ketika saya berada di dalam, saya sedikit mengubah formasi ilusi, membuat formasi ilusi ini semakin sulit untuk ditembus. Kata Dev sambil menjelaskan kepada Lawrence. Apa, kamu mengubah semua formasi sihir? Lawrence terkejut, lalu berkata. Chandler, pergi dan cari kedua saudari perempuanmu. Setelah mereka masuk, formasi ilusi telah diubah, aku khawatir mereka berdua tidak bisa keluar. Chandler merasa malu, sekarang formasi ilusi telah diubah, dia tidak bisa keluar bahkan jika dia masuk, jadi Chandler melihat ke arah Dev. Dev langsung mengerti maksudnya, jadi dia memberitahu Chandler petunjuknya. Selama kamu mengikuti instruksinya, kamu tidak akan tersesat, kata Dev. Chandler mengangguk dan berlari keluar. Segera, Chandler masuk bersama Matilda dan Malia. Ketika kedua gadis itu melihat Dev dan yang lainnya, mereka langsung terkejut. Bagaimana kamu bisa keluar? Matilda bertanya dengan bingung. Diam. Lawrence mendengus dingin. Kalian berdua terlalu lancang. Saudara keenammu baru saja tiba dan kamu melakukan ini padanya. Apakah ini cara memperlakukan tamu? Cepat dan minta maaf kepada saudara keenam, dan Tuan Chen adalah master formasi, jadi formasi ilusi tidak dapat menjebak mereka sama sekali. Selain itu Tuan Chen juga mengubah formasi agar lebih sempurna.
Kalau tidak, bagaimana Anda bisa terjebak di dalamnya? Ketika Matilda dan Malia mendengar ini, mereka langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dev sebenarnya adalah master formasi di usia yang begitu muda. Namun, mereka berdua juga tahu bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh dan buru-buru berjalan ke arah Yulian dan berkata, "Saudara keenam, kami benar-benar minta maaf, kami salah, dan kami tidak bermaksud mengerjaimu." Yulian buru-buru berdiri. "Kakak perempuan tertua dan kakak kedua, ini hanya lelucon kecil, aku tidak memikirkannya." Kemudian mereka berdua menemui Dev dan Helena untuk meminta maaf lagi. Sikap mereka sangat tulus dan tidak nakal seperti di awal. Terlihat bahwa bimbingan Lawrence kali ini sangat ketat. "Keponakanku, apakah ayahmu baik-baik saja? Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan mampu membesarkan anak yang bijaksana seperti Anda. Ayahmu paling nakal ketika dia masih muda, tapi kakekmu sangat mencintainya. Dia telah pergi selama bertahun-tahun, dan kakekmu sangat merindukannya selama bertahun-tahun." Lawrence terlihat sedikit sedih saat menceritakan masa lalu. Yulian merasa malu saat mendengar perkataan Lawrence. Dia paling tahu seperti apa dirinya sebelumnya. Dia hanyalah seorang playboy yang tidak tahu apa itu menjadi bijaksana. Tapi setelah mengikuti Dev, hawa nafsu Yulian berangsur-angsur berubah. "Paman pertama, ayahku dalam keadaan baik. Sekarang dia telah membangun sekte terbang dan menjalankan bisnis pesawat udara. Jika bukan karena situasi terkini di sekte terbang, ayahku juga ingin ikut bersama. Paman, aku ingin tahu bagaimana keadaan kakekku sekarang. Aku ingin bertemu orang tua itu." Yulian bertanya pada Lawrence. Ketika dia mendengar bahwa Yulian ingin bertemu orang tua itu, Lawrence ragu-ragu. Tetapi saat ini, seorang pelayan dari keluarga Ji berlari masuk dan berkata, "Tuan, ini tidak baik." Orang tua itu muntah darah lagi. Sekarang ketiga alkemis tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Perintah Kaisar Naga. Lalu kita bertarung saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kondisi kakek terkendali, kan? Ketika Chandler mendengar ini, dia langsung berkata dengan cemas. Bukankah ketiga alkemis itu menjamin bahwa lelaki tua itu akan bebas dari rasa khawatir dalam 10 hari? Mengapa dia tiba-tiba muntah darah? Lawrence juga mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi dingin. Saya juga tidak tahu. Sekarang ketiga alkemis itu juga panik dan mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Makanya saya datang untuk melapor. Ekspresi pelayan keluarga Ji juga terlihat tak berdaya di wajahnya. Paman, ada apa dengan kakek? Yulian melihat ini dan bertanya dengan cepat. Oh, kakekmu hanya menderita penyakit yang membandel, tidak perlu khawatir. Lawrence sepertinya tidak ingin memberitahu Yulian terlalu banyak. Paman, Tuan Chen bukan hanya seorang ahli formasi, tetapi juga seorang alkemis yang sangat kuat. Mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Chen memeriksa kakek? Yulian mengetahui keterampilan medis Dev, jadi seharusnya tidak akan menjadi masalah besar. Lawrence hanya menatap Dev, lalu berkata, kakekmu telah menderita penyakit kronis selama bertahun-tahun. Tidak masalah. Setelah mengatakan itu, Lawrence menatap Chandler dan berkata, Chandler, temani saja saudara keenammu beristirahat di sini, dan aku akan pergi menemui kakekmu. Setelah Lawrence selesai berbicara, dia bergegas pergi, diikuti oleh Matilda dan Malia. Chandler memandang Lawrence yang hendak pergi, wajahnya penuh kekhawatiran, namun ia tetap berpura-pura cuek dan tersenyum. Adik keenam, jangan khawatir, kakek memang punya masalah kronis. Hei, kenapa aku tidak menemanimu berkeliling? Melihat Chandler begitu, Yulian tahu bahwa Chandler sedang berbohong. Chandler adalah orang yang setia dan jujur, jadi ketika dia berbohong, rasanya tidak wajar. Saudaraku, jangan berbohong padaku. Apakah kakek sakit parah? Bisakah kamu membawaku untuk menemui kakek? Mungkin jika kakek melihatku dan suasana hati akan menjadi baik, itu akan bermanfaat untuk kondisinya. Kata Yulian pada Chandler. Chandler tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Saudaraku, kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi menemui kakek? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Jim bertanya dengan cemas. Apakah tidak ada, tidak terjadi apa-apa? Chandler tidak berani menatap langsung ke arah Yulian.
Saudaraku, aku tahu kamu tidak bisa berbohong. Bawa aku menemui kakek. Mungkin kita bisa menemukan obatnya. Tuan Chen benar-benar seorang alkemis, dan dia sangat kompeten. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Yulian melangkah maju dan memohon pada Chandler. Chandler akhirnya menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Hei, aku bisa mengantarmu ke sana, tapi kamu harus berjanji untuk melakukan satu hal." "Baiklah, saudaraku, beritahu saja aku." Yulian mengangguk. "Setelah kamu tiba, kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu adalah anggota keluarga Ji, kamu juga tidak boleh mengatakan bahwa kamu adalah putra dari paman ketigamu. Katakan saja kamu dibawa ke sini untuk merawat kakek, dan identitasmu tidak boleh diungkapkan." Chandler memperingatkan dengan hati-hati. "Kenapa?" Yulian tampak bingung. "Jangan tanya kenapa, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus ingat, kalau tidak kamu akan dalam bahaya." Chandler berkata dengan sangat hati-hati. Yulian ingin menanyakan hal lain, tapi disela oleh Dev di sampingnya. "Yulian, karena kakak laki-lakimu berkata begitu, maka kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu terlebih dahulu dan dengarkan saja pengaturan saudara." "Siap." Yulian mengangguk. Melihat Yulian setuju, Chandler memimpin Yulian dan yang lainnya keluar dari aula, lalu berjalan menuju halaman belakang. Saat ini, di sebuah kamar di halaman belakang, Lauren sedang duduk di samping tempat tidur, dan di tempat tidur ada seorang lelaki tua kurus. Mata lelaki tua itu sedikit tertutup dan dia hanya bernapas lemah. Di samping tempat tidur, Ezekiel menatap ayahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Di belakang Ezekiel seorang pria dan seorang wanita mengikuti. Mereka adalah putranya Lucien dan putrinya Mirabel. Mirabel mengenakan pakaian mewah dan akan melihat wajahnya di cermin dari waktu ke waktu bahkan tanpa melihat kakeknya yang terbaring di tempat tidur. Di sisi lain tempat tidur, 3 orang yang mengenakan kostum alkemis berdiri dengan ekspresi canggung. "Bukankah kalian bertiga menjamin bahwa tidak perlu mengkhawatirkan lelaki tua itu dalam 10 hari? Ini baru beberapa hari dan keadaannya seperti ini?" Lawrence meraung ke arah ketiga alkemis itu. "Saudaraku, ayah memang seperti ini. Jangan salahkan ketiga alkemis ini. Bahkan jika mereka dapat menjamin bahwa ayah akan aman dalam 10 hari, lalu bagaimana dengan setelah 10 hari? Jadi menurutku kita harus membahas pemakaman ayah dulu. Mari kita melakukannya dengan hati-hati." Ezekiel bersikukuh bahwa dia setuju dengan ketiga alkemis itu. Bagaimanapun, dia yang memilih ketiga alkemis ini. Lawrence menahan amarah di hatinya, menatap adiknya Ezekiel dengan dingin dan berkata, "Adik kedua, bukankah kamu bilang ingin mengundang tabib? Sudah berhari-hari, apakah tabib sudah datang?" "Kakak, bagaimana bisa tabib begitu mudah untuk disewa? Bukankah kamu tahu sendiri bahwa di dunia surga dan manusia, tabib sangat langka. Mereka adalah semuanya terhormat. Belum lagi tabib kamu pikir Yaozun bisa diundang ke sini begitu saja?" Ezekiel berkata dengan acuh tak acuh. Melihat kelakuan Ezekiel, Lawrence menjadi semakin marah. Dia tahu bahwa Ezekiel sama sekali tidak pergi mengundang tabib, melainkan pergi ke istana barbar raksasa di wilayah utara. Tapi sekarang Lawrence walaupun marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudaranya, karena ayah mereka belum meninggal. Jika kedua bersaudara itu berbalik melawan satu sama lain dan mulai berkelahi di depan ayah mereka, mereka akan ditertawakan oleh dunia. "Ayah, bagaimana kabar kakek?" Saat ini, Chandler masuk bersama Yulian dan yang lainnya. Wajah Lawrence sedikit berubah saat melihat Chandler membawa Yulian. Saat Ezekiel melihat Yulian dan yang lainnya, dia juga tercengang. "Ayah, saat ini aku menemukan alkemis untuk kakek dan meminta mereka untuk memeriksa kakek," kata Chandler cepat. Mendengar perkataan Chandler, Lawrence langsung mengerti dan berkata dengan wajah dingin, "Di mana kamu menemukan alkemis ini? Apakah dia seseorang yang bisa merawat penyakit kakekmu dengan baik?" "Jangan khawatir, alkemis ini berasal dari benua lain. Dia sangat hebat." Chandler berkata cepat. Setelah selesai berbicara, Chandler memandang Yulian dan Dev dan berkata, "Tolong minta beberapa dari kalian untuk mendiagnosis dan merawat kakekku." Dev mengangguk dan berjalan ke depan. Yulian mengikuti Dev. Melihat kakeknya yang kurus, Yulian merasa sangat sedih,
Tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Lawrence berdiri dan menyerahkan posisinya kepada Dev, tapi saat Dev hendak merawat lelaki tua itu, Ezekiel mendengus. Dengan nada menghina dan berkata, "Chandler, apakah menurutmu kakekmu meninggal terlalu lambat? Kamu mengundang banyak pria yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya, beraninya kamu menyebutnya alkemis? Saya telah bertemu dengan ketiga orang ini. Mereka semua berasal dari wilayah utara. Mereka juga diam-diam menanyakan tentang keluarga Ji kami. Mereka mungkin ingin datang ke sini untuk menipu uang." Setelah Ezekiel selesai berbicara, Lucien di belakangnya segera mengikutinya dan berkata, "Apakah bahkan orang-orang di wilayah utara tahu bahwa kakak laki-laki itu tidak pintar sekarang? Beberapa kali Anda membawa orang dan mengatakan bahwa mereka dari keluarga Ji kami, namun ternyata mereka semua pembohong. Kali ini Anda benar-benar membawa seorang alkemis ke dalam rumah. Kamu bilang dia alkemis. Percayakah Anda? Yang mana di antara mereka yang mirip alkemis? Lucien, apakah kamu makan kotoran? Bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda berpendidikan tinggi atau tidak?" Matilda menunjuk ke hidung Lucien dan mengutuk. Dia tahu bahwa Chandler adalah orang yang setia dan jujur dan tidak tahu bagaimana cara mengutuk, jadi setiap kali Lucien berbicara kasar, Chandler tidak akan melawan. Chandler tidak akan melakukannya, tapi bukan berarti Matilda tidak akan melakukannya. Di antara ketiga bersaudara itu, Matilda memiliki temperamen yang keras dan tidak mudah diajak main-main. "Menurutmu siapa yang makan kotoran? Jika kamu memiliki kemampuan, tolong beritahu aku." Lucien segera menjadi cemas. "Aku baru saja berkata, apa yang dapat kamu lakukan?" Matilda berkata sambil tersenyum dingin. "Matilda, kamu hanya bajingan. Jika kamu memiliki kemampuan untuk keluar dan menantangku, aku akan menghajarmu habis-habisan." Ketika Mirabel melihat kakaknya kempes, dia pun angkat bicara. "Ayo bertarung, siapa yang takut pada siapa?" kata Matilda dengan mata terbuka lebar. "Diam semuanya. Kalian sedang berdebat di kamar lelaki tua ini. Apakah kalian tidak ingin hidup? Siapapun yang berani mengatakan satu kata lagi akan segera dipenjara di tanah leluhur dan menghadap tembok untuk memikirkan masa lalu." Lawrence berteriak dingin. Mereka sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Bahkan Ezekiel tampak tidak setuju, tetapi dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, Lawrence adalah kepala keluarga sekarang, dan dia harus mendengarkan. Melihat situasi terkendali, Dev melangkah maju untuk memeriksa lelaki tua dari keluarga Ji. Setelah diagnosis dan pengobatan yang cermat, Dev mengerutkan kening. "Tuan Chen, bagaimana?" Yulian bertanya dengan suara rendah. Dev tidak berbicara, tetapi melihat ke arah Lawrence dan berkata, "Tuan Ji, siapa yang baru-baru ini merawat orang tua itu?" "Mereka bertiga." Lawrence menunjuk ketiga alkemis itu, lalu bertanya, "Kenapa? Apakah ada masalah? Apakah obat yang Anda berikan kepada orang tua itu masih ada?" "Coba saya lihat," kata Dev. Lawrence mengangguk, lalu mengeluarkan botol porselen dari samping tempat tidur, yang berisi obat yang diminum lelaki tua itu setiap hari. Dev mengambil botol porselen itu, membukanya dan menciumnya. Ketika ketiga alkemis melihat ini, ekspresi mereka jelas sedikit tidak wajar, dan mereka bahkan menatap Ezekiel secara diam-diam. Setelah menciumnya, Dev sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya. Segera, semburan kekuatan spiritual memasuki tubuh lelaki tua keluarga Ji, dan kemudian menggunakan jarinya sebagai jarum untuk menyadap lelaki tua keluarga Ji itu beberapa kali. Setelah melakukan semua ini, Dev berdiri perlahan dan berkata, "Tuan Ji, orang tuamu memang mengidap penyakit yang membandel, tapi itu tidak cukup untuk membunuhnya begitu cepat. Alasan mengapa dia menjadi begitu lemah sepenuhnya karena seseorang membiusnya. Aku telah memblokir jalur hidupnya untuk sementara waktu, jadi tidak akan terjadi apa-apa dalam beberapa hari ke depan. Saya akan menulis resep dan Anda tinggal minum obat sesuai resep." "Apa? Seseorang membiusnya?" Lawrence terkejut lalu bertanya, "Siapa yang memberi obat?" Dev mengangkat botol porselen di tangannya. Obat yang diminumnya setiap hari mengandung bunga madu beku. Meskipun bunga ini juga merupakan sejenis obat peri, namun tidak dapat diminum dalam jangka waktu lama.
Jika diminum dalam waktu lama seiring berjalannya waktu, tubuh orang tua itu akan menjadi semakin lemah. Sial, aku bertanya kenapa penyakit kakek semakin parah dengan pengobatan. Ternyata itu alasannya. Setelah Chandler mendengar ini, dia langsung mengutuk. Mampu membuat Chandler mengutuk, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar marah. Setelah mendengar ini, Lawrence mengerutkan kening dan menatap ketiga alkemis itu dengan dingin. Mereka merasakan dinginnya Lawrence. Matanya membuat ketiga alkemis itu gemetar ketakutan. Tuan Ji, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Berapa umurnya? Apa yang dia ketahui? Sama sekali tidak ada yang salah dengan obat yang kami berikan kepada orang tua itu. Seorang alkemis bersumpah kepada Lawrence. Jika ada masalah, tidak dihitung jika saya mengatakannya, dan tidak dihitung jika Anda mengatakannya. Saya pikir harus ada asosiasi alkemis di kota kuning dan biru. Pergi saja ke asosiasi alkemis dan tanyakan, maka Anda akan tahu apakah saya berbicara omong kosong. Dave berkata dengan tenang. Ketika Lawrence mendengar ini, dia langsung berkata kepada Chandler. Chandler, pergi dan tanyakan segera. Tapi saat Chandler hendak pergi, alkemis segera berkata. Kami mengobati orang tua itu, lakukan beberapa latihan. Obat mujarab ini dibuat untuk kebaikan orang tua itu, tetapi kami tidak tahu bahwa bunga madu es ini tidak dapat dikonsumsi dalam waktu lama. Mendengarkan penjelasan alkemis, Lawrence hampir mati karena marah. Dave mengangkat sudut mulutnya. Itu tidak masuk akal. Bahkan alkemis yang baru memulai pun mengetahuinya. Kalian bertiga sudah cukup tua. Bagaimana mungkin kalian bertiga tidak mengetahuinya? Kata-kata Dave membuat ketiga alkemis itu terdiam. Perintah Kaisar Naga. Lalu kita bertarung saja. Melihat ekspresi ketiga alkemis tersebut, Lawrence mengetahui segalanya di dalam hatinya. Chandler, tangkap ketiga orang ini. Mereka berani datang ke keluarga Ji kita untuk menyakiti orang lain. Aku akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian, kata Lawrence dengan wajah yang sangat marah. Oke. Chandler mengangguk, lalu memanggil orang untuk menangkap ketiga alkemis itu. Alkemis itu tidak punya kekuatan pada awalnya, jadi dia ditundukkan bahkan tanpa melawan. Pada saat ini, ketiga alkemis itu benar-benar panik. Mereka segera melihat ke arah Ezekiel dan berkata, Tuan kedua Ji, bantu saya. Tuan kedua Ji, tolong bantu kami. Ezekiel memandang ketiga alkemis itu dengan sangat jelek, menghadap dan berkata, Kalian tiga bajingan, berani menyakiti ayahku, dan kamu ingin aku menyelamatkanmu, kamu hanya berangan-angan. Buang ketiganya dan biarkan mereka menghilang. Tuan, kamu tidak bisa melakukan ini, seorang alkemis berjuang mati-matian dan meraung keras. Namun sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba Ezekiel melambaikan tangannya, dan nafas langsung menembus dada alkemis tersebut, pada akhirnya alkemis tersebut meninggal bahkan tanpa menyelesaikan kata-katanya. Melihat teman mereka sudah mati, dua alkemis yang tersisa tercengang. Kemudian dengan wajah marah, mereka mengutuk Ezekiel. Kamu orang jahat, semua yang kami lakukan ini semua karena kamu. Kami sekarang akan memberitahu semuanya, dan kamu sebenarnya. Bang-bang. Ekspresi Ezekiel berubah drastis, dan dia segera mengayunkan dua telapak tangannya, menghajar dua alkemis yang tersisa sampai mati. Melihat Ezekiel memukuli tiga alkemis sampai mati, wajah Lawrence menjadi sangat jelek. Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Mereka hanya mengatakan omong kosong. Meskipun saya membawa ketiga orang ini, saya tidak tahu bagaimana mereka mendiagnosis dan merawat ayah. Saya tidak tahu keterampilan medis apapun. Ezekiel buru-buru menjelaskan kepada kakak tertuanya. Meskipun dia dengan sepenuh hati ingin menggantikan Lawrence dan mengambil posisi kepala keluarga, sekarang bukan saat yang tepat. Dan dia harus menanggungnya dan menunggu waktu yang tepat. Lawrence memandang Ezekiel, amarahnya sudah membara, ia tidak menyangka adiknya berani melakukan sesuatu untuk membahayakan ayahnya. Hanya saja Lawrence belum bisa berbuat apa-apa, setidaknya di depan ayahnya. Tuan Chen, ini konyol. Saya ingin tahu apakah Anda benar-benar dapat menyembuhkan penyakit ayah saya. Setelah Dave membeberkan ketiga alkemis tersebut, sikap Lawrence terhadap Dave juga banyak berubah. Jangan khawatir, Tuan Ji.
Karena saya berani mengatakannya, pasti tidak ada masalah. Hanya saja ramuan yang saya butuhkan sulit ditemukan, kata Dev percaya diri. Jangan khawatir, Tuan Chen. Kami memiliki klinik medis di Kota Biru dan Kuning, dan ada ahli pengobatan yang bertanggung jawab. Dia memiliki semua jenis bahan obat, kata Lawrence. Dev mengangguk, lalu menulis resep dan menyerahkannya kepada Lawrence. Lawrence mengambil resep itu dan melihatnya, lalu memberikannya kepada Chandler dan berkata, Chandler, kamu segera pergi dan ambil obatnya sendiri sesuai resep. Baik, ayah. Chandler mengambil resepnya dan pergi. Ezekiel, kamu tidak ada urusan sekarang. Tolong bawa anak-anak pergi dan biarkan ayah sendirian dulu. Lawrence berkata pada Ezekiel. Oke. Ezekiel tidak berani berkata apa-apa dan langsung pergi bersama anak-anaknya. Tepat setelah Ezekiel dan yang lainnya pergi, Lawrence memandang Julian dan berkata, Keponakan, kamu bisa melihat baik-baik kakekmu sekarang. Julian mengangguk, lalu menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, dengan air mata mengalir. Keluar dari matanya tak terkendali. Orang tua yang terbaring di tempat tidur sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya dengan paksa, tetapi hanya membukanya sebentar, menatap Julian, dan menutupnya lagi. Karena lelaki tua dari keluarga Ji benar-benar terlalu lemah saat ini. Jika bukan karena Dev, lelaki tua dari keluarga Ji mungkin tidak akan mampu bertahan hari ini. Keponakan, biarkan kakekmu beristirahat. Lawrence menarik Julian, lalu berkata kepada kedua putrinya. Matilda, Malia, kalian berdua ajak adik keenammu dan yang lainnya untuk beristirahat. Jangan main-main lagi. Ayah, jangan khawatir, kami tidak akan pernah melakukannya lagi, kata Matilda dengan malu. Matilda dan Malia memimpin Julian dan yang lainnya keluar dari kamar lelaki tua itu. Namun saat dia berjalan ke halaman depan, dia tiba-tiba dihentikan oleh Mirabel. Saya melihat Mirabel memegang pedang panjang di tangannya, dan berkata kepada Matilda dengan agresif. Kamu jalang, apakah kamu berani bersaing dengan saya? Setelah dimarahi, Mirabel langsung menjadi marah, menunjuk dan menekan tombol. Mirabel berkata, Kamu adalah sesuatu yang dibuat oleh ribuan orang, dan kamu masih berani memarahiku dan bersaing denganku. Hari ini aku harus mengalahkanmu. Kakak, abaikan saja dia, jika kamu bersaing dengannya, jika ayah mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkanmu. Malia menarik Matilda dan berkata, Adik, tinggalkan aku sendiri, aku akan menghajar orang ini hari ini. Matilda mengambil posisi berdiri. Melihat Matilda mengikuti Mirabel seperti itu, mungkin ini bukan pertama kalinya mereka berkompetisi dan bertarung. Terlihat Matilda menampar pinggangnya, dan pedang lembut langsung keluar dari pinggangnya. Dan Mirabel juga menghunus pedangnya sambil menangis. Saat Dev melihat pedang di tangan Mirabel, alisnya langsung berkerut. Tuan Chen, ada apa? Julian di samping melihat ini dan bertanya dengan suara rendah. Pedang di tangan Mirabel memiliki energi iblis di dalamnya. Itu mungkin pedang iblis. Sebaiknya kamu meminta kakak perempuan tertuamu untuk berhati-hati, kata Dev kepada Julian. Melihat ini, Julian buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Matilda. Kakak perempuan pertama, jika kamu bersaing dengannya, perhatikan pedang di tangannya. Ada yang aneh dengan pedangnya. Apa yang aneh? Matilda bertanya. Ini, Julian ragu-ragu. Jangan khawatir, aku hanya seorang jenderal yang kalah. Tidak peduli jenis pedangnya, itu tidak sebanding dengan pedang lembutku. Matilda penuh percaya diri, lalu dia mengayunkan pedang di tangannya dan menuju ke arah Mirabel seperti ular berbisa. Mirabel juga bergegas keluar, dan mereka berdua langsung bertarung. Kekuatan kedua orang ini terbilang setara, namun terlihat kekuatan Matilda sedikit lebih baik, dan teknik pedangnya memang tidak disangka-sangka, sehingga Matilda lebih unggul untuk saat ini. Untuk sesaat, cahaya pedang bersinar di langit dan kekuatan spiritual meraung. Kakak perempuan kedua, apakah mereka berdua selalu bertengkar seperti ini? Julian bertanya pada Malia di sampingnya. Mereka bertarung 8 kali dalam 10 hari, tapi kakak Matilda selalu menang. Mirabel ini sama sekali bukan tandingan kakak perempuan tertua. Jangan khawatir, kata Malia sambil tersenyum. Nona Ji, pernahkah Anda melihat pedang panjang di tangan Mirabel? Dev bertanya pada Malia. Ini bukan tandingan kakak perempuan tertua.
Jangan khawatir, kata Malia sambil tersenyum. Malia menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya. Orang ini sering mengganti pedang panjang di tangannya. Dia selalu bilang itu semacam senjata ajaib. Tapi setelah dikalahkan oleh kakak perempuan tertua, dia akan menggantinya lagi. Dev mengangguk, tidak berkata apa-apa. Apa yang harus kukatakan, tapi aku sudah punya ide di benakku. Saat ini, Mirabel mulai merasa sedikit frustrasi dan terus mundur. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Matilda dan dia berkata, "Jenderalku yang kalah, hari ini tidak sama." Tepat ketika Matilda mengangkat pedangnya, cahaya merah tiba-tiba menyala di mata Mirabel, dan kemudian cahaya panjang pedang di tangannya mulai bersinar. Ribuan cahaya pedang ditembakkan, seperti badai dahsyat, menuju ke arah Matilda. Matilda melangkah mundur, dan pedang lembut di tangannya bergetar sedikit di udara, mengeluarkan suara mendengung, lalu mengayunkan bunga pedang. Cahaya pedang dan bunga pedang bertabrakan, memancarkan cahaya terang. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Mirabel sepertinya memiliki kesadaran, dan semburan kabut hitam memancar secara langsung, membungkus pedang panjang itu, dan roh pedang keluar dari pedang panjang itu. Matilda belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia tertegun sejenak, dan roh pedang secara otomatis mengayunkan pedangnya dan mendatangi Matilda untuk membunuh. Apa itu? Mata Matilda penuh ketakutan. Dia melihat pedang panjang yang terbungkus kabut hitam, secara otomatis menyerang ke arahnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Kakak, Malia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat melihat ini. Ketika Dev melihat ini, dia segera menggunakan cambuk ajaib, menyerahkannya langsung kepada Julian, lalu mengedipkan mata ke Julian. Julian langsung mengerti dan langsung berteriak. Kakak perempuan pertama, gunakan cambuk ini untuk menyerang. Julian melemparkan cambuk ajaib itu langsung ke arah Matilda. Matilda bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia meraih cambuk ajaib di tangannya. Cambuk ajaib mulai bergetar di tangannya, dan pedang panjang yang terbungkus kabut hitam segera berhenti dan tidak menyerang ke depan. Bahkan iblis sungguhan pun akan takut melihat cambuk iblis ini, apalagi hanya pedang iblis. Melihat pedang panjangnya tiba-tiba berhenti dan tidak menyerang, Mirabel tertegun, dan kemudian dia dengan putus asa mengaktifkan kesadarannya untuk membiarkan roh iblis di dalam pedang menyerang. Sayangnya, bukannya menyerang, roh iblis itu berbalik dan lari. Mirabel meraih pedangnya dan mencoba mengendalikannya, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Pedang itu mulai lepas kendali seolah-olah itu menjadi gila. Ketika Matilda melihat ini, dia sedikit tercengang, dia tidak mengerti mengapa pedang itu berbalik dan lari. Namun, Matilda tidak berniat melepaskan Mirabel. Dia melompat dan bergegas ke depan, melambaikan cambuk ajaib di tangannya dan mencambuknya. Bang! Dengan suara cambuk yang tajam, pedang panjang itu jatuh, dan roh iblis di pedang panjang itu naik ke udara, mencoba melarikan diri. Ketika Dev melihat ini, dia segera bergoyang dan mengejarnya. Pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan sinar cahaya dan kekuatan hisap yang besar, menyedot roh iblis langsung ke dalamnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Roh iblis ini juga merupakan jenis roh pedang, jadi jika itu dihirup ke dalam pedang pembunuh naga, itu dapat membuat roh pedang Zhongli di pedang pembunuh naga pulih lebih cepat. Tanpa pedang panjang, Mirabel bukan lagi tandingan Matilda, ia dicambuk 2 kali oleh Matilda dengan cambuk ajaib di tangannya. 2 bekas luka tertinggal di kulit seputih salju. Matilda, Jalang, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Mirabel segera kabur. Matilda tidak mengejarnya. Bagaimanapun, dia adalah sepupunya. Tidak mungkin Matilda benar-benar membunuhnya. Sekarang, beri dia pelajaran dengan 2 cambuk. Turun dari udara, Matilda memberikan cambuk ajaib di tangannya kepada Julian. Kakak keenam, cambuk jenis apa yang kamu punya? Benar-benar berguna. Matilda memandang Julian dengan penuh rasa terima kasih dan bertanya. Ini cambuk ajaib Tuan Chen. Mirabel baru saja menggunakan pedang roh iblis, jadi cambuk ajaib ini adalah yang terbaik. Julian mengambil cambuk ajaib dan mengembalikannya kepada Dev. Pedang roh iblis? Matilda tertegun, dan kemudian berkata dengan marah. Wanita jalang ini berani menggunakan pedang roh iblis, dan hampir membunuhku.
Setelah Matilda selesai berbicara, dia menatap Dev, matanya dipenuhi dengan air mata. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Saya tidak menyangka Anda memiliki harta karun seperti itu di tangan Anda, tetapi sebaiknya Anda menyembunyikannya, jika tidak, harta itu pasti akan dicuri. Dev tersenyum ringan dan berkata, "Aku berada di rumah keluarga Ji, tidak mungkin orang bisa mencurinya." "Hati-hati, ada pencuri di keluarga Ji kami yang berspesialisasi dalam mencuri barang," kata Matilda. "Kakak? Benarkah ada pencuri di keluarga Ji?" Yulian tertegun. Keluarga Ji adalah keluarga besar. Pencuri mana yang berani datang dan mencuri barang? Adik keenam, jangan dengarkan omong kosong kakak perempuan tertua. Dia berbicara tentang Lucien. Orang ini makan, minum, melacur, berjudi, dan sering mencuri barang dari rumah dan menjualnya. Itu sebabnya kakak perempuan tertua mengatakan ini. Malia menjelaskan sambil tersenyum. Saat Yulian mendengar ini, dia langsung tertawa. Setelah mengatur tempat bagi Yulian dan yang lainnya untuk beristirahat, saudara perempuan Matilda dan Malia pergi. Rumah Ji, keluarga Ezekiel. Ini, apalagi hanya pedang iblis. Saat ini, wajah Ezekiel muram dan menakutkan. Awalnya dia berencana menunggu ayahnya mati dan kemudian bergabung dengan istana barbar raksasa untuk merebut posisi kepala keluarga Ji. Tapi sekarang sepertinya lelaki tua itu tidak akan segera mati, dan rencana Ezekiel akan segera berubah. Ayah, kita harus mencari cara. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyelamatkan kakek. Jika tidak berhasil, kita akan bertindak terlebih dahulu, kata Lucien dengan tatapan dingin di matanya. Itu benar-benar tidak berhasil. Sepertinya kita benar-benar akan membunuh ayah dan patriark kita. Kamu harus segera menghubungi istana barbar raksasa dan meminta mereka berangkat ke kota biru dan kuning sekarang. Untuk mencegah pamanmu menyerang kita terlebih dahulu, kita harus mengambil tindakan pencegahan. Ezekiel tahu bahwa setelah apa yang terjadi hari ini, kakak tertuanya kemungkinan besar akan melakukan sesuatu padanya. Bagaimanapun, rencana pembunuhan ayah adalah hal yang paling memalukan dan paling tidak bisa diterima oleh Lawrence. Meskipun Lawrence tidak mengatakan apapun hari ini, Ezekiel tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum kakak tertuanya menyerangnya, dan dia harus bersiap terlebih dahulu. Oke, aku akan memberitahu istana barbar raksasa dan membiarkan mereka berangkat. Lucien mengangguk. Tepat ketika Lucien hendak pergi, dia menemukan saudara perempuannya Mirabel masuk. Dan dia terlihat depresi dan ada luka di tubuhnya. Ada apa denganmu? Lucien mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa kamu tidak membiarkan perempuan jalang Matilda itu dipukuli? Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Kata Mirabel dengan gigi terkatup. Nak, kamu bukan tandingan Matilda itu, kenapa kamu selalu memprovokasi dia? Melihat luka di tubuh Mirabel, Ezekiel berkata dengan sakit hati. Matilda hampir dikalahkan olehku. Salah satu dari mereka memberinya cambuk. Itu sangat kuat sehingga bahkan pedang roh iblis pun takut ketika melihat cambuk itu. Tanpa cambuk itu Matilda pasti sudah dikalahkan olehku. Mirabel berkata dengan sangat yakin. Apa? Kamu mengambil pedang roh iblis? Di mana pedangnya sekarang? Ezekiel berkata dengan kaget. Melihat ini, Mirabel menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik. Pedang itu dihancurkan, dan roh iblis di dalam pedang itu dibunuh oleh seorang pria. Kamu terlalu lancang. Siapa yang memintamu untuk menggunakan pedang roh iblis itu? Jika pamanmu tahu tentang ini, kita semua akan dikutuk. Ezekiel meraung, terlihat sangat gugup. Mirabel dimarahi hingga dia tidak berani melihat ke atas. Ayah, bahkan jika pamannya mengetahuinya, apa yang bisa dia lakukan? Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah memutuskan hubungan keluarga dengan kita. Cepat atau lambat mereka juga akan putus dengan kita, kata Lucien dengan wajah tidak yakin. Kita belum siap. Jika kita putus sekarang, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Ezekiel menghela nafas, tetapi tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, memandang Mirabel dan berkata. Kamu mengatakan bahwa Matilda tiba-tiba memegang cambuk. Setelah itu, pedang roh iblis menjadi takut dan berbalik dan lari? Ya, dan segera setelah Matilda mengayunkan cambuk itu, pedang spiritual iblis jatuh ke tanah, dan roh iblis juga melarikan diri. Mirabel mengangguk.
Cambuk bisa membuat pedang roh iblis begitu ketakutan. Mungkinkah? Ezekiel sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba mata Ezekiel berbinar. Apakah itu cambuk iblis? Ayah, apa itu cambuk ajaib? Lucien bertanya dengan rasa ingin tahu. Cambuk ajaib itu barang bagus. Banyak iblis yang takut ketika melihatnya. Namun, cambuk iblis ini ada di tangan klan pemurnian tubuh kuno di ujung utara wilayah utara. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Ezekiel tampak bingung. Ayah, kamu lupa, 2 pria dan 1 wanita yang ditemukan Chandler berasal dari wilayah utara. Mungkin ada orang dari klan pemurnian tubuh kuno di antara mereka, kata Lucien. Tidak mungkin. Ketiga orang ini tidak memiliki aura klan pemurnian tubuh kuno. Metode budidaya klan pemurnian tubuh kuno dan yang ada di istana barbar raksasa sangat mirip. Dengan sedikit penjelajahan, Anda dapat mengetahuinya. Tidak mungkin ketiga orang ini adalah orang-orang dari klan pemurnian tubuh kuno. Ezekiel menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mungkin mereka mencuri cambuk iblis itu dari klan pemurnian tubuh kuno. Lucien menganalisis lagi. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Pergi dan hubungi istana barbar raksasa segera. Ezekiel melambaikan tangannya dan meminta Lucien untuk memberitahu istana Juman. Di sisi lain, Dev dan yang lainnya sedang beristirahat. Phoenix api telah menaiki tubuh Dev. Master, biarkan aku menenangkanmu. Phoenix api itu begitu menawan, dan menatap Dev dengan lembut. Melihat Helena seperti itu, Dev tersenyum tak berdaya dan berkata, Helena, apakah kamu ingin aku bersantai, atau kamu ingin menguras darahku? Master, apakah kamu tidak suka mengikutiku ke puncak surga? Helena tampak sedih. Aku menyukainya, tentu saja aku menyukainya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan menekan Helena di bawahnya lagi. Tapi saat ini, ada ketukan di pintu. Tuan Chen, paman saya ada kepentingan yang harus dilakukan. Dia meminta kita untuk pergi ke sana, kata Yulian di luar pintu. Oke, jawab Dev, lalu berdiri dengan cepat. Helena hanya bisa duduk, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Berjalan keluar ruangan, Dev bertanya. Apa yang terjadi? Mungkin ini tentang resepnya. Beberapa rumput ubur-ubur tidak bisa dibeli, kata Yulian. Tidak bisa dibeli? Dev mengerutkan kening. Meskipun ramuan ini dikatakan langka, ada begitu banyak gunung di sekitar kota kuning dan biru ini sehingga tidak mustahil untuk membelinya. Beberapa orang berjalan menuju rumah Lawrence, rumah besar keluarga Ji, lalu Dev berbicara. Tuan Ji, apa yang terjadi? Dev bertanya ketika dia datang ke kediaman Lawrence. Chandler, jelaskan kepada Tuan Chen. Lawrence berkata pada Chandler. Tuan Chen, ada beberapa jenis rumput peri yang bisa Anda beli untuk obat yang Anda resepkan, tetapi ada beberapa jenis rumput peri yang tidak bisa Anda beli, kata Chandler. Apa? Bukankah kota besar biru dan kuning ini memiliki rumput peri seperti ini? Dev bertanya dengan heran. Itu tidak benar. Untuk membeli rumput peri jenis ini, alkemis sendiri yang harus membelinya. Jika dia bukan alkemis, mereka tidak akan menjualnya, bahkan jika saya menggunakan nama keluarga Ji. Alkemis kota biru dan kuning memiliki status yang sangat tinggi, terutama dengan master pengobatan yang memimpin, jadi kami tidak dapat menggunakan kekerasan. Chandler berkata dengan sangat malu. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, jadi begitu. Itu mudah. Aku hanya perlu pergi bersamamu. Dev tidak menyangka bahwa alkemis di kota biru dan kuning akan bersikap sangat formal. Sama seperti banyak apotek di dunia sekuler, beberapa obat resep tidak dapat dijual kepada orang biasa begitu saja. Mereka harus mendapat surat dari dokter. Kami merepotkanmu lagi, Tuan Chen, Lawrence berkata dengan sangat sopan. Ini hanya sedikit usaha. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Dev meminta Yulian dan Helena untuk tinggal di rumah Ji, dan dia pergi ke asosiasi ahli pengobatan di bawah kepemimpinan Chandler. Ahli pengobatan memiliki status yang relatif tinggi di seluruh dunia surga dan manusia. Kalau tidak, sekte Kuali Giok tidak mungkin bertahan di tengah kota Raja Mingli dan kota Kekaisaran Iblis.
Segera, kedua orang itu datang ke gerbang asosiasi ahli pengobatan. Banyak orang yang mengenakan kostum alkemis datang masuk dan keluar dengan ekspresi arogan. Jangan lihat para alkemis ini. Kekuatannya tidak tinggi, tetapi statusnya tinggi. Karena setiap orang mungkin terluka, sakit, atau keracunan, dan saat itu, hidup dan mati ada di tangan alkemis ini. Oleh karena itu, tidak ada yang mau menyinggung alkemis ini. Chandler membawa Dev datang. Memasuki asosiasi ahli pengobatan, meskipun alkemis terlihat sombong, mereka semua menyambut Chandler dengan antusias. Bagaimanapun, keluarga Ji adalah keluarga kaya di Kota Biru dan Kuning, dan juga merupakan pengontrol sebenarnya Kota Biru dan Kuning. Chandler membawa Dev ke asosiasi ahli pengobatan. Setelah itu, dia langsung pergi ke konter yang menjual obat. Tuan Ji, apakah ini alkemis yang meresepkan obat untuk Anda? Seorang alkemis wanita bertanya pada Chandler sambil tersenyum. Ya, ini Tuan Chen, dia adalah alkemisnya. Bisakah kami membeli obat untuk resepnya sekarang? Tanya Chandler. Tentu saja bisa, tetapi Anda masih membutuhkan pria ini untuk menunjukkan token alkemisnya. Di dunia surga dan manusia kami, setiap alkemis memiliki token, dan itu bersifat universal di 5 wilayah. Alkemis wanita itu masih berkata sambil tersenyum. Chandler melirik Dev, dan Dev mengeluarkan token alkemis dari cincin penyimpanan dengan bacanya. Token alkemis ini dikeluarkan ketika saya berada di Kabupaten Jialing. Melihat tanda alkemis Dev, alkemis wanita itu mengangguk dan mulai mengumpulkan obat sesuai resep. Tak lama kemudian, alkemis wanita itu mengambil semua jenis jamu, lalu berkata, Tuan Ji, sebagian besar obat jeli yang dibutuhkan untuk resep ada di sini, kecuali Song Wei yang tidak kami miliki di sini. Rumput jeli jenis ini relatif jarang dan sangat berharga. Sepertinya kamu harus pergi ke Master Alkemis. Kami masih harus pergi ke Master Alkemis? Ketika Chandler mendengar ini, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Kenapa? Apakah Master Alkemis itu menjual rumput peri? Melihat ekspresi Chandler, Dev bertanya dengan bingung. Tuan Chen tidak tahu. Meskipun ahli pengobatan juga menjual berbagai jenis obat peri, tidak semua orang bisa membelinya. Bahkan jika Anda seorang alkemis, Anda harus melaluinya prosesnya. Hanya jika dia lulus penilaian, dia dapat membeli rumput peri di tangannya. Saya mendengar bahwa penilaian Master Alkimia ini sangat tidak normal. Saya khawatir. Chandler tidak melanjutkan, tetapi dia hanya berkata itu di dalam hatinya. Saya khawatir Dev tidak akan mampu lulus ujian dari Master Alkemis. Bawa aku untuk melihat apakah aku bisa lulus ujian. Ayo kita coba. Dev tidak yakin bahwa dia pasti akan lulus ujian Master Alkemis. Lagi pula, untuk disebut Master Alkemis, dia pasti sangat dicapai dalam memurnikan obat. Oke. Chandler mengangguk. Setelah mengemas semua jenis ramuan peri, Chandler membawa Dev dan meninggalkan asosiasi ahli pengobatan, lalu berjalan menuju sebuah rumah megah di belakang asosiasi alkemis. Begitu saya berjalan ke pintu, saya melihat banyak orang sudah ada di sana, semuanya mengenakan pakaian alkemis. Tuan Chen, disinilah tempat tinggal Master Alkemis. Jika Anda ingin bertemu Master Alkemis dan membeli rumput peri darinya, Anda harus melewati banyak ujian. Orang-orang ini ada di sini untuk ujian. Jika Anda bisa bertemu Master Alkemis di sisi alkimia, itu cukup untuk dibanggakan di dunia alkemis. Chandler menjelaskan. Berada dalam ilusi putih. Dev melihat bahwa orang-orang yang datang ke sini untuk penilaian semuanya adalah alkemis tua. Lagi pula, mereka tidak memiliki pengalaman yang kaya sebagai alkemis dan mereka tidak berani datang ke sini untuk penilaian. Kalau begitu ayo masuk dan lihat, kata Dev. Dengan itu, dia berjalan menuju rumah Master Alkemis. Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat begitu banyak orang? Berhenti berkerumun. Kamu masih kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda juga ingin mengikuti penilaian? Ini penilaian Master Alkemis. Ini bukan lelucon. Sebaiknya kau segera pergi. Banyak Master Alkemis yang mengejek Dev. Lagi pula, Dev masih terlalu muda. Meskipun dia memiliki keterampilan alkimia atau medis, dia tidak mungkin terlalu mahir.
Ini adalah alkemis yang diundang oleh keluarga Ji kami. Siapa bilang anak muda tidak bisa berpartisipasi dalam bidang alkimia? Apakah rasa hormat Anda sudah dinilai? Chandler melangkah maju dan berkata, "Ayo kita coba." Setelah semua alkemis melihat bahwa itu adalah Chandler, mereka semua berhenti berbicara. Itu keluarga Ji, dan mereka masih harus memberikan muka. Dev melihat tidak ada yang berbicara, jadi dia masuk ke rumah Master Alkemis. Dia baru saja pergi memasuki rumah Master Alkemis, Dev merasakan gelombang fluktuasi di ruang ilusi. Pada saat ini, beberapa alkemis yang sedih perlahan-lahan mengungkapkan sosok mereka. Hei, level pertama ini sangat sulit, siapa yang bisa melewatinya? Tidak, Master Alkemis ini sendiri bahkan mungkin tidak dapat melewati level tersebut. Dalam ilusi ini, terlalu sulit untuk mengidentifikasi berbagai jenis rumput peri berdasarkan bentuk, warna, dan baunya. Beberapa alkemis mengeluh, dan kekuatan spiritual meraung. Setelah mendengar ini, Dev akhirnya mengerti. Ada formasi ajaib di depannya. Setelah masuk, akan ada berbagai jenis rumput peri, dan alkemis perlu menggunakan bentuk, warna, dan bau dari rumput peri untuk membedakannya. Namun hal ini tidak sulit bagi Dev. Anda harus tahu bahwa lautan kesadaran Dev berisi catatan alkimia tertinggi, dan ada juga kode emas surgawi yang diubah dari buku surgawi tanpa kata. Tepat ketika Dev hendak masuk ke dalam formasi ilusi, suara dari belakang tiba-tiba mengganggunya. Minggir, minggir. Semuanya tidak kompeten dan hanya ikut bersenang-senang. Menyusul teriakan tersebut, belasan alkemis berseragam alkemis putih bergegas dan berpegangan tangan untuk memisahkan jalan. Lalu aku melihat seorang lelaki tua berambut putih, dengan penampilan agak abadi, mengenakan jubah kain abu-abu, perlahan berjalan ke dalam rumah Master Alkemis. Ketika mereka melihat lelaki tua ini, banyak alkemis menjadi gila. Master Alkemis, Master Alkemis. Master Alkemis, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Master Alkemis, terimalah aku sebagai muridmu. Master Alkemis, bisakah aku menjadi anak angkatmu? Banyak alkemis yang meraung, dan banyak alkemis wanita yang mata berbinar, ingin menjadi istri lelaki tua ini. Bahkan ketika Chandler melihat Master Alkemis, napasnya menjadi sedikit cepat, dan dia berkata dengan penuh semangat. Aku tidak menyangka akan melihat Master Alkemis, sungguh hebat. Master Alkemis tampak sombong, dan tidak ada jejak. Ekspresinya berubah, seolah dia tidak mendengar teriakan alkemis di sekitarnya. Tetapi ketika dia melewati alkemis wanita cantik itu, Master Alkemis akan tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah alkemis wanita itu. Alkemis wanita yang tersentuh gemetar kegirangan, bahkan ada yang pingsan di tempat. Dev melihat pemandangan ini dan merasakan dejavu. Bukankah ini dunia sekuler? Ketika bintang-bintang besar muncul, itulah yang terjadi. Banyak penggemar yang berteriak-teriak heboh, bahkan penggemar wanita pun menunjukkan rasa cintanya dengan gila-gilaan. Hanya saja Master Alkemis ini agak terlalu tua. Dev tidak mengerti kenapa wanita cantik ini menyukai lelaki tua Master Alkemis ini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak segera menyingkir? Melihat Dev masih berada di kediaman Master Alkemis, seorang alkemis langsung memarahinya. Dev tidak bersuara dan ingin minggir, tapi kemudian Master Alkemis memperhatikan Dev, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu di sini untuk mengikuti ujian di usia yang begitu muda. Pantas saja di depan rumahku sangat berisik. Di masa depan, alkemis yang terlalu muda tidak akan bisa mengikuti ujian. Perlakukan aku di sini sebagai pasar sayur. Nah, siapapun bisa masuk untuk penilaian." Setelah mengatakan itu, Master Alkemis mengedipkan mata pada alkemis berpakaian putih di sampingnya. Alkemis berpakaian putih langsung memahaminya dan berteriak kepada Dev. "Cepat pergi, kamu tidak memiliki penilaian kualifikasi." "Apa yang kamu katakan? Apa alasannya ketika aku yang masih muda tidak bisa mengikuti penilaian?" Dev mengerutkan kening. "Tidak ada alasan. Bahkan jika kamu mengatakan kamu tidak bisa menerimanya, apakah kamu masih berani menentangku?" Alkemis berbaju putih tiba-tiba berkata dengan marah. "Master Alkemis, ini alkemis yang diundang oleh keluarga Ji saya. Saya ingin membeli rumput peri dari Master Alkemis, jadi saya harus datang untuk penilaian."
Chandler melihat ini dan buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan. Sang master alkemis melirik Chandler dengan dingin, lalu melambaikan tangannya untuk membuat alkemis berpakaian putih itu mundur. Demi keluarga Ji, biarkan dia mengikuti tes sekali, tapi itu akan sia-sia, karena dia tidak bisa lulus. Setelah master alkemis selesai berbicara, dia melangkah maju dan terus berjalan. Di belakangnya, alkemis berpakaian putih dan alkemis wanita yang baru saja disentuh oleh master alkemis mengikuti. Alkemis wanita itu sangat bersemangat, mereka tahu mereka terpilih. Mungkin Anda bisa mencapai kesuksesan. Melihat alkemis wanita yang bersemangat, Dev merasa sedikit sedih di hatinya. Alkemis wanita ini hanya mainan, dan mereka akan dibuang setelah cukup bersenang-senang. Sungguh konyol jika berpikir bahwa Anda dapat mengubah takdir Anda dan mencapai kesuksesan. Pada saat ini, Dev sangat meremehkan master alkemis ini. Namun, dia membutuhkan rumput peri di tangannya, jadi dia hanya bisa menjalaninya untuk penilaian. Dengan kebajikan seperti ini, dia layak menjadi seorang master alkemis. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Gumam Dev dengan suara rendah. Tapi kata-kata yang dibisikkan ini membuat master alkemis yang hendak pergi tiba-tiba berhenti. Master alkemis perlahan berbalik untuk melihat ke arah Dev, dan kemudian bertanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang kebajikanmu tidak memenuhi standarmu. Dev sama sekali tidak mentolerir lelaki tua itu dan berkata secara langsung. Kata-kata Dev langsung membuat Chandler ketakutan. Alkemis di sekitarnya juga tercengang dan memandang Dev dengan tidak percaya. Dari mana datangnya orang ini? Berani sekali kamu berbicara dengan master alkemis seperti ini? Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Kamu berani mengatakan bahwa master alkemis adalah tidak layak atas kebajikannya. Ini sudah berakhir. Bahkan keluarga Ji mungkin tidak dapat menyelamatkan anak ini sekarang. Banyak alkemis yang membicarakannya, siap melihat lelucon Dev. Bersambung ke episode 305. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.